Selamat malam Bapak Ibu semua yang di gereja maupun yang di Zoom. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan belajar dengan tema besar Injil Sinopsis. Kita akan membahas Matius 18 ayat 15 sampai dengan 22. Temanya adalah sepakat meminta apapun dikabulkan. Ya, ini sebuah pertanyaan. Banyak orang yang berpikir seperti itu, kalau sudah sepakat doanya pasti dikabulkan. Apa betul? Ya. Mari kita baca Matius 18 ayat 15 sampai 22. Matius 18 ayat 15 sampai 22. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Baik, Bapak Ibu, Matius 18 ayat 15 sampai 22 ini masih satu rangkaian khotbah. Ya, masih satu rangkaian khotbah Tuhan yang sama dengan ayat 1 sampai 14. Sehingga harus dipahami sebagai pesan atau khotbah untuk jemaat. Tuhan Yesus sedang menjelaskan ada aturan untuk menyatakan kesalahan seseorang dalam jemaat jika jemaat tersebut berbuat dosa. Bapak Ibu, ini ayat tentang bagaimana seorang berdosa harus diluruskan dalam sebuah jemaat. Jadi konteks tentang sepakat minta apapun itu tidak ada hubungannya dengan permintaan pribadi. Enggak ada hubungannya. Ya. Jadi jangan GR kalau sepakat rame-rame Tuhan pasti dengar. Enggak ada seperti itu. Tuhan enggak bisa di demo, Tuhan tidak bisa dikeroyok rame-rame, tidak bisa. Dia Allah yang berdaulat. Jadi ini konteks tentang bagaimana menyelesaikan sebuah masalah jika ada seseorang berbuat dosa dalam jemaat konteksnya. Ya. Yang pertama, kalimat apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tegurlah dia 4 mata. Bukan saya matanya 2 plus kacamata 2, bukan ya. Jadi 4 mata itu istilahnya pribadi. Tegurlah 4 mata, itu berarti antara gembala jemaat sebagai pemimpin jemaat dengan orang yang berdosa, orang yang bersangkutan. Ya. Tegurlah 4 mata, tegurlah secara pribadi. Jika secara 4 mata ini dia mendengarkan nasihatnya, berarti kita mendapatkan dia. Mendapatkan dia berarti dia mau berubah, dia mau bertobat gitu loh. Kita diajar untuk tidak dengan mudah menegur sesama Bapak Ibu. Ya, kita sudah belajar. Kita diajarkan untuk lebih dahulu mencabut balok di mata kita.
daripada menghakimi orang lain. Namun jika memang dirasa perlu untuk menegur, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah secara pribadi. Tertutup, tidak ada pihak lain. Ya. Ini sebuah kesalahan ya, dalam tanda kurung ya, dalam tanda kutip aib gitu ya. Misalnya perselingkuhan, misalnya dia melakukan pencurian gitu ya. Tidak ada yang tahu, tapi ada salah satu jemaat yang melihat, misalnya begitu. Tegur 4 mata dulu. Tegur 4 mata dulu. Bapak Ibu, hal ini adalah bentuk konfirmasi. Ya. Kalau dalam bahasa orang muslim, tabayun gitu ya. Konfirmasi dulu, klarifikasi dulu. Mempertanyakan dan meminta penjelasan sehingga setiap tindakan dapat dinilai sampai motivasi, sampai tujuannya. Tujuannya ditegur 4 mata itu bukan untuk menghakimi, tetapi mempertanyakan, mengklarifikasi, ada masalah apa, saya mendengar hal-hal seperti ini, betul tidak, kalau betul alasannya apa. Bapak Ibu, kita tidak boleh terbiasa menilai tanpa keterangan lengkap dari sumbernya sendiri, dari orangnya sendiri, tidak boleh. Sebab itu tidak adil bagi sesama kita. Ya, Yohanes 7 ayat 24, ayo dibaca yuk. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ya, Bapak Ibu, kita tidak boleh terbiasa menilai kulitnya. Jangan nilai sebuah buku dari covernya. Biasakan baca dulu bukunya. Jangan membiasakan menilai orang dari gelagatnya. Tetapi pastikan alasannya orang tersebut melakukan itu apa. Ya. Kita harus adil Bapak Ibu. Siapa kemarin yang kamu bonceng? Kamu selingkuh ya? Wah, enggak boleh. Tanyakan dulu. Kemarin ada yang melihat kamu boncengan sama cewek. Siapa itu? Tak lihat, ada yang melihat kamu itu bukan istrimu. Kan bisa dijelaskan. Oh itu tante saya, oh itu ponakan saya, oh itu siapa teman saya. Ada penjelasan. Enggak boleh dengan mudah menuduh orang selingkuh. Gitu ya. Kan kita belum tahu. Kalau ada kabar-kabar seperti itu, gitu ya. Ini nanti lain lagi Bapak Ibu, jika ada orang kelihatan mata gitu ya, melakukan dosa, misalnya lagi ngerampok, lagi menjambret gitu. Dan kita tahu yang jambret ini jemaat kita, ya kita harus teriak, lain, paham maksudnya ya. Di depan mata kita, orang yang kita kenal ini jemaat lagi jambret. Loh, ya kita harus teriak. Bukan ngomong 4 mata, kamu kok ngapain kamu? Nah, istilahnya gitu, mengingatkan supaya dia tertegur, batal melakukan copet misalnya, batal mencopet. Nah itu lebih bagus, tidak ada masalah kalau seperti itu. Kita lihat mata sendiri. Ini tentang kisah seseorang yang berbuat dosa. Di mana ada orang yang melihat, tapi kita tidak melihat secara langsung. Kita dalam hal ini adalah pihak gereja, gembala atau jemaat gitu ya. Bapak Ibu harus ada tabayun, harus ada klarifikasi. Enggak boleh main tuduh, itu maksudnya. Selanjutnya, jika dia tidak mendengarkan engkau, menolak teguran itu, oh enggak, saya kemarin enggak gonceng siapa-siapa, saya enggak selingkuh gitu ya. Jika dia menolak engkau, bawalah seseorang atau 2 orang supaya atas keterangan atau 2-3 orang saksi perkara itu tidak diragukan, tidak disaksikan. Kalau yang kita dengar ditolak,
saya mendengar Anda kemarin bonceng cewek, apakah benar Anda selingkuh? Oh enggak Pak, saya enggak bonceng cewek. Ada yang melihat, oh enggak Pak, misalnya gitu ya. Kita hadirkan yang melihat. Jika tahap pertama telah dilakukan, teguran 4 mata, namun diabaikan atau disanggah, padahal kasus tersebut memiliki saksi dan bukti kuat atas sebuah kesalahan yang terjadi, maka orang yang berhak menjadi hakim dalam sebuah komunitas, yaitu pemimpin jemaat, harus membawa saksi dan bukti untuk menunjukkan kesalahan orang tersebut. Tetap tidak boleh negur tanpa bukti dan saksi, Bapak Ibu. Ini dasar keadilan. Orang enggak boleh subjektif, orang enggak boleh berasumsi, gitu ya. Kita baca Ulangan 19 ayat 15. Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ya, jadi satu orang saksi saja tidak berhak. Satu orang saksi saja itu tidak kuat. Kenapa? Siapa tahu satu saksi ini memang sentimen. Memang punya niat jahat, gitu. Kenapa dibutuhkan 2-3 saksi supaya lebih objektif? Ini dasar peradilan modern sebetulnya Bapak Ibu. Kalau Anda lihat peradilan modern, harus ada bukti dan saksi untuk menuduh seseorang begini begitu, gitu ya. Di bawah sumpah lagi, kan gitu. Jadi jelas kasus kesalahan yang harus diselesaikan ini bukan sekadar asumsi. Sebab perlu saksi dihadirkan. Bapak Ibu, tanpa adanya bukti dan saksi, sebuah penyelidikan atas sebuah kasus sebaiknya tidak dilanjutkan. Sebab bisa saja hal ini menjadi fitnah atau upaya seseorang memecah kesatuan dari kelompoknya. Bapak Ibu, ini aturan-aturan yang diajarkan Tuhan Yesus dalam berjemaat supaya tidak gampang pecah. Supaya tidak gampang saling fitnah. Teguran pribadi, yang kedua teguran dengan saksi dan bukti, sekurang-kurangnya 2 atau 3 saksi. Ya. Supaya orang yang kita tegur tahu salahnya dan berubah, tujuannya itu dulu. Selanjutnya, jika sudah ada 2-3 saksi, ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat maksudnya, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai, orang berdosa maksudnya. Bapak Ibu, kalau ada orang bersalah, ditegur 4 mata enggak bisa, ditegur dengan 2-3 saksi enggak bisa, hadirkan di depan jemaat, dalam arti jika ada yang tahu lebih, bukan cuma 2-3 saksi, tetapi jemaat yang tahu, ayo bicara. Yang menemukan kamu boncengan sama cewek lain, bukan istrimu, itu bukan cuma 2-3 orang loh, banyak orang. Hadirkan, supaya dia gak bisa mengelak. Supaya dia juga bisa menjelaskan maksudnya apa. Kok selalu menolak. Ditegur, gitu ya. Jika kedua tahap diabaikan dan tidak diindahkan, maka pemimpin jemaat boleh membuka sebuah forum di hadapan jemaat yang kompeten. Ingat ya, yang kompeten. Didudukkan di hadapan jemaat, itu maksudnya di hadapan jemaat yang kompeten. Yang saya katakan tadi, yang juga tahu kejadiannya, juga tahu kesalahannya. Di hadapan jemaat yang dimaksud bukan jemaat yang tidak kompeten, contohnya anak-anak. Atau di zaman dulu wanita. Wanita tidak dianggap kompeten. Zaman dulu wanita tidak diikutkan dalam rapat-rapat dalam sidang-sidang jemaat.
gitu ya. Dalam tradisi Yahudi, wanita dan anak-anak tidak disertakan. Jadi yang melakukan sidang ini adalah pria dewasa yang tahu kejadiannya, ya. Jadi Bapak Ibu, setelah 4 mata, setelah dihadirkan 2-3 saksi, jika masih menolak, hadirkan di hadapan jemaat untuk melakukan pemufakatan dan pengkondisian seseorang yang memang dianggap bersalah. Sebuah dosa terjadi, ditegur 4 mata tidak mau, ditegur dengan 2-3 saksi menolak, ya dihadapkan kepada banyak orang yang tahu kejadian yang sebetulnya. Ya, tidak bisa mengelak kalau sudah banyak yang tahu, ya mau tidak mau harus diputuskan. Kamu bertobat atau kamu harus keluar dari jemaat. Bertobat ya kita terima. Kalau masih mengelak, jemaat ini memang harus dianatema, harus dipisahkan dari jemaat. Kenapa? Karena gereja tidak boleh mentoleransi dosa. Tidak boleh sebuah kejahatan menjadi preseden, menjadi teladan buruk bagi jemaat lain. Itu. Jika disepakati, orang yang bersalah tersebut harus didisiplin atau dipisahkan dari komunitas. Hal ini merupakan keputusan bersama, bukan keputusan pendeta. Jadi pendeta tidak bisa menggunakan ini untuk mengucilkan 1-2 orang jemaat yang tidak disukai. Ini harus keputusan bersama. Jadi konteks ayat ini begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, masalah doanya di mana? Ya di poin ketiga. Pada saat seseorang ya bersalah, lalu jemaat mau mendisiplin, ya itu harus dibawa dalam doa, itu maksudnya. Jadi sesungguhnya ayat yang berkata, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini adalah sebuah doa, kesepakatan jemaat atas sebuah keputusan yang dibuat. Jika keputusan itu telah sesuai aturan Tuhan, maka sorga juga menyetujui keputusan itu. Halo? Kalimat ini tidak boleh dipakai suka-suka, sehingga apapun yang kita inginkan seolah-olah Tuhan tunduk atas keputusan kolektif. Enggak loh. Jadi gini Bapak Ibu, ini ayat-ayat ini, konteks ayat-ayat ini tentang jemaat yang berdosa, jemaat yang bersalah. Supaya dosa ini tidak merambat menjadi preseden, menjadi teladan buruk, ditegur 4 mata, itu langkah pertama. Langkah kedua ditegur dengan saksi dan bukti. Yang ketiga masih menolak, masih tidak ngaku, ditegur di hadapan jemaat yang tahu, yang banyak, yang berkompeten. Ternyata orang ini masih menolak, masih nggak mau ditegur. Ya gembala, penatua, dan jemaat berdoa. Bagaimana Bapak Ibu? Dosanya jelas di mata kita. Tapi orangnya tidak mau ngaku, orangnya nggak bisa ditegur, orangnya nggak bisa diperbaiki. Ayo kita berdoa. Nah itu maksudnya. Dia meminta sorga, ya dia meminta hikmat dari sorga, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kami lakukan untuk jemaat yang berdosa. Kami pertahankan atau kami lepas. Nah itu. Kalau kira-kira orang ini akan menjadi contoh buruk bagi jemaat, kita lepas, kita anatema. Nah disitulah Tuhan mengatakan, apa yang kamu lepas, surga juga ikut lepas. Orang itu tidak mau dididik di jemaat, orang itu tidak mau diperbaiki di jemaat,
ya lepas. Surga juga lepas tangan. Istilahnya kamu melepaskan kasih karunia. Kamu melepaskan didikan Tuhan di dalam jemaat. Jemaat melepas, surga melepas. Kalau orang itu mau dididik, lalu kita, jemaat mempertahankan, maka di surga juga mempertahankan. Paham ya maksudnya? Ini bukan tentang doa kesepakatan suami istri atau satu kelompok orang di mana ayo sepakat mah, Pak kita sepakat minta rumah, minta mobil. Maka Tuhan pasti kabulkan. Lah tidak loh. Aku ikat mobil Toyota Innova. Lalu surga mengikat Innova buat kita. Tidak ada urusan dengan itu. Ini konteksnya tentang jemaat yang mau kita disiplin atau mau kita lepaskan. Bukan doa sepakat suami istri, bukan doa sepakat sekota, bukan doa sepakat satu DPR, tidak mungkin juga DPR sepakat, fraksinya aja beda-beda kok. Bukan itu Bapak Ibu. Jadi doa sepakat itu ada gunanya enggak? Kalau mau jujur, enggak ada gunanya. Karena Tuhan tidak lihat sepakatnya. Meskipun sepakat, tapi kalau doanya enggak benar, ya Tuhan enggak akan dengar kan? Lah masuk Tuhan tahluk, nurut sama doa orang banyak, meskipun itu salah, tapi karena doanya doa orang banyak, Tuhan nurut gitu. Tuhan macam apa yang tunduk sama tekanan demo? Betul enggak? Doa rame-rame, doa sepakat rame-rame, menggoncang surga. Itu kan demo namanya. Masa Tuhan bisa didemo? Tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu ya. Kita harus lihat konteksnya. Keputusan bersama ini jelas keputusan jemaat yang didasari ingin tahu jalan keluar terbaik. Bukan keputusan bersama untuk minta berkat. Bukan juga keputusan keluarga ingin kaya. Doa sepakat dalam jemaat ini tentang keselamatan orang lain. Kalau tak lepas, enggak dididik, dia binasa Tuhan. Kalau enggak tak lepas, ini mempengaruhi jemaat Tuhan. Gimana Tuhan? Itu loh. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, kalimat-kalimat ini kelanjutan dari konteks yang sama, dari kesepakatan jemaat di mana para rasul masih ada. Sehingga jelas tidak bisa dimaknai sesuka sendiri atau disesuaikan dengan semangat zaman, tidak bisa. Kita harus memahami kalimat ini muncul dalam kondisi jemaat kesulitan memutuskan kondisi seseorang yang berdosa, yang tidak mau bertobat. Ditegur ngeyel, dengan saksi dan bukti ngeyel istilahnya gitu ya. Di depan jemaat masih ngeyel, lah gimana? Tuhan katakan kalau kamu sepakat 2-3 orang saja, 2-3 orang ini bukan dalam arti minim ya, dalam arti gini loh, kesepakatan jemaat meskipun 2-3 orang saksi tadi gitu loh maksudnya. Mereka yang tahu, mereka yang melihat dengan mata kepala, mereka adalah saksi gitu ya. Kesepakatan 2-3 orang ini didasari takut akan Tuhan, didasari fakta yang benar, maka Allah hadir dalam keputusan tersebut. Halo, orang ini berdosa. Kalau dibiarkan, orang akan melihat presiden buruk, orang akan ikut-ikutan. Gitu. Maka gembala dan 2-3 saksi sepakat, ayo kita putuskan. Ini kita pisahkan dari jemaat. Diskors misalnya. Kamu gak usah ibadah dulu, kamu 3 bulan di rumah,
renungkan kesalahanmu. Misalnya seperti itu. Tujuannya mendidik. Gitu ya. Kalau bisa ditegur, puji Tuhan. Enggak bisa ditegur, ya dilepas. Apa yang kita lepas di jemaat gitu ya. Jemaat yang kita relakan pergi karena enggak bisa dididik, Allah juga merelakan. Karena enggak mau dididik. Tetapi kalau mau dididik, ya ampunilah. Ya ampunilah. Itu sebabnya Petrus bertanya, berapa kali Tuhan aku mengampuni saudaraku? Banyak kali, 70 kali 7 kali. Kalau dia memang minta ampun, tahu dosanya, dan mau bertobat, ampuni. Sebanyak apapun dia bersalah, kalau dia mau bertobat, ampuni, gitu maksudnya. Tapi kalau nggak mau bertobat, lepaskan. Bapak Ibu, hanya doa orang benar yang besar kuasanya. Jumlah orang berdoa tidak pernah menjadi alasan Tuhan mengabulkan sebuah doa. Apa artinya sebuah doa dipanjatkan, meskipun orang yang berdoa banyak, tapi kalau doa itu doa yang salah. Apa Tuhan mau dengar? Tidak. Tidak. Elia, satu orang berdoa di hadapan Allah. Dia dengar, Allah dengar. 400 orang Nabi Baal berdoa. Kalau salah alamat, enggak benar, ya enggak ada kejadian apa-apa. Bapak Ibu, doa didengar Tuhan, doa itu dikabulkan atau tidak, itu tidak tergantung banyaknya orang yang berdoa. Tidak tergantung banyaknya orang yang sepakat berdoa. Dikabulkan atau tidak sebuah doa, tergantung doa itu benar atau tidak. Orang yang berdoa itu benar atau tidak. Doanya benar atau tidak. Sesuai kehendak Allah atau tidak. Itu cuman. Halo. Jadi Allah itu nggak bisa diintervensi. Dikeroyok rame-rame, kan kesannya seperti itu. Mari kita goncang surga dengan doa-doa kita, enggak bisa. Bukan wayang. Langit kelap-kelip, gitu kan ya. Kayak wayang gitu, menggoncang surga. Pak Eras kalau cerita soal wayang ini lebih bagus gitu ya. Ada yang berdoa menggoncang surga. Doa rame-rame. Tidak bisa surga dibegitukan. Bapak Ibu, kita harus tahu. Doa orang benar besar kuasanya. Kenapa doa orang benar besar kuasanya? Karena orang benar pasti tahu apa yang ada di hati Tuhan. Itu sebabnya doanya didengar, doanya besar kuasanya. Jadi bukan doa yang dipanjatkan rame-rame atau disepakati rame-rame itu berkuasa, tidak. Itu tidak ada gunanya. Jika tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak ada gunanya. Kemudian Petrus bertanya, dalam konteks membuat keputusan tersebut, berapa kali kami harus mengampuni saudaraku? Ini jelas yang dimaksud anggota jemaat tersebut ya. Kalimatnya begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali 7 kali. Maksud 70 kali 7 kali tidak boleh ditafsir sesuka sendiri Bapak Ibu. Ini adalah sebuah idiom Ibrani yang dipahami orang-orang Yahudi saat itu. Kalau kita perhatikan, ini ada di dalam Kejadian 4 ayat 24. Coba kita baca yuk.
Kejadian 4 ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya 70 kali 7 kali ini sebuah istilah yang ada di Alkitab yang pernah disampaikan oleh Lamek. 70 kali 7 kali yaitu tentang Lamek yang sesumbar atas kerasnya pembalasan. Lamek akan membalas jauh lebih kejam kepada orang yang menyakitinya. Kalau Lamek akan membalas 77 kali 7 kali lebih keras, lebih jahat gitu ya. Yesus mengajarkan 70 kali 7 kali kamu harus lebih banyak mengampuni. Jangan ikut-ikutan kerasnya Lamek. Jangan ikut-ikutan orang banyak yang mengampuni cuma sampai 7 kali. Tetapi kamu harus mengampuni dengan limpah, lebih dari orang banyak itu. Itu. Jadi jika dihubungkan dengan jawaban Yesus, maka artinya Petrus atau jemaat harus mengampuni jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Kita harus memiliki kelapangan hati untuk mengampuni. Jika ada yang mengajarkan mengampuni 7 kali, maka kita harus mengampuni sesama anak Allah tanpa batas. Jadi orang yang ditegur 4 mata dengan 2-3 saksi, jika bertobat ampuni. Berapa kali dia melakukan kesalahan, tapi dia mau diperbaiki, mau ditegur, ampuni. Itu maksudnya. Jadi jikalau kita memahami makna ayat ini, ayat 21-22 ini, maka sebetulnya secara mekanisme mengucilkan jemaat, ini tidak perlu dilakukan jika tidak benar-benar terpaksa. Paham tidak maksudnya? Ada jemaat berbuat salah, ditegur mau, ampuni. Berbuat dosa lagi, ditegur dengan 2-3 saksi, mau ditegur, ampuni. Selama dia tidak ngeyel, selama dia tidak menolak sebuah fakta kalau dia berdosa, nggak perlu diasingkan, nggak perlu dipisahkan, nggak perlu diusir keluar jemaat. Itu maksudnya. Jangan kau abaikan orang berdosa, yang penting mau bertobat gitu loh. Tetapi kalau ngeyel, enggak aku enggak gitu, maksudku enggak begitu. Tetapi banyak orang tersinggung, sakit hati gara-gara dosanya misalnya. Tapi tiap kali diomongin, tiap kali ditegur, tidak mau merasa bersalah, tidak mau bertobat. Ya orang kayak gini silahkan dianatema. Supaya tidak mempengaruhi jemaat yang lain dalam dosa yang sama. Ini Bapak Ibu yang terjadi di jemaat mula-mula. Halo. Ada sistem, tidak semena-mena. Bukan karena pendeta benci sama 1-2 jemaat, diabaikan, diasingkan, gak dianggap, itu sama dengan menganatema sebetulnya. Tidak bisa seperti itu. Ya, sebuah anatema ini boleh dilakukan jika memang orang ini ditegur tidak bisa, tidak mau bertobat, gitu ya. Ya, ayo kita sepakat berdoa, kita kucilkan orang ini. Kalau kita sepakat, surga juga sepakat. Dia nggak mau dididik, ya surga tuh sudah lepas tangan juga, istilahnya begitu Bapak Ibu. Ya, ini kisah di gereja mula-mula. Bukan gereja modern. Gereja modern tidak bisa kayak begini. Begitu 1 kali 2 kali tegur, belum diusir dia sudah minggat duluan, betul enggak? Dia sudah pindah ke gereja lain, betul enggak? Gitu. Jadi seperti apa? Ya kita harus lebih bergumul lagi bagaimana memperbaiki jemaat yang berdosa. Gitu ya. Tetapi bukan berarti misalnya 1-2 kali ditegur akhirnya dia keluar gereja dan pindah gereja lain. Ya juga enggak ada masalah sebetulnya. Daripada dia terhilang,
Kalau dia masih ke gereja lain kan dia masih dalam penggembalaan Tuhan sebetulnya. Betul enggak? Enggak apa-apa, relakan. Kita enggak perlu sedih. Wong ditangkap gereja lain kok. Kalau gereja mula-mula enggak ada gereja lain kan, gerejanya kan cuma saat itu ya itu aja. Saat itu aja, gereja itu aja, Tuhan lepas ya lepas. Enggak mau dididik, lepas ya lepas, enggak ada masalah. Apalagi kalau zaman sekarang, lepas dari gereja A, masuk gereja B. Lepas dari gereja B, masuk gereja C. Bapak Ibu, tetapi yang pasti, kita harus sadar, ayat tentang doa, di mana 2-3 orang berkumpul berseru dalam namaku, engkau hadir di tengah-tengah, itu bukan tentang doa urusan pribadi. Itu soal doa tentang keselamatan jemaat. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, sepakat, Tuhan akan dengarkan. Itu bukan untuk urusan pribadi. Itu untuk urusan keselamatan, bukan urusan materi. 2-3 orang sepakat tidak menjamin dikabulkan. Karena hanya doa orang benar yang besar kuasanya. 2-3 orang sepakat tapi hidupnya tidak benar, tidak mengerti kehendak Allah, doanya pun tidak akan didengar. Karena Tuhan tidak bisa ditekan oleh 2-3 orang, 30 orang, 50 orang, tidak bisa. Ingat ya, ada ayat mendengar, jangan berdoa buat bangsa ini. Bahkan seandainya pun Musa dan Elia yang berdoa, Musa dan Samuel atau Elia dan Samuel berdoa, aku tidak mau dengar. Itu bukti Tuhan tidak bisa ditekan Bapak Ibu. Bahkan jika nabi-nabinya, pendeta-pendetanya yang berdoa, tidak bisa didengar. Kenapa? Lah karena Allah punya kebijakan sendiri. Kita tidak bisa nekan Tuhan dengan jumlah orang berdoa rame-rame. Keroyokan, tidak bisa. Amin Bapak Ibu. Hanya doa orang benar. Hanya doa orang yang mengerti hati Tuhan, itu yang didengar. Karena doanya pasti beres. Amin. Cukup ya. Mari kita